Ngaku cuma sahabat, Giorgino Abraham dan Yasmin Napper kena semprot peramal, emangnya kita rabun. Giorgino Abraham bersama Yasmin Napper kedapatan berlibur bersama. Momen kebersamaan itu juga dibagikan Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di media sosial pribadi mereka. Kedekatan sepasang kekasih tersebut lantas membuat publik bertanya-tanya dan seolah menyebut keduanya telah menjalin hubungan yang serius. Baru-baru ini, ahli tarot juga membaca tanda-tanda yang terjadi di antara Yasmin Napper dan Giorgino Abraham. Denny Darko mencoba meramal hubungan keduanya melalui kartu tarot yang dikeluarkannya. Denny Darko mengeluarkan kartu tarot The Magician yang disebutnya sebagai kartu terbaik untuk membaca garis tanda dalam hubungan Yasmin Napper dan Giorgino Abraham. Menurutnya, Yasmin dan Gino memiliki kuasa penuh atas hubungan mereka yang kian dekat. Mereka tuh sebenarnya ada kuasa atas apa yang terjadi dan ini jelas banget, kata Denny Darko. Dia lantas tidak mempercayai ucapan Yasmin Napper dan Giorgino Abraham yang belakangan mengaku hubungannya hanya sebatas sahabat. Lihatlah mereka bersama, lihatlah pegangan tangannya, lihatlah mereka ini barengan, dan sebagainya. Gak mungkin ini sahabatan, ujarnya. Denny Darko tampaknya menyindir Yasmin Napper dan Giorgino dan mengatakan bahwa publik tidak bisa ditipu oleh ucapan mereka yang terkesan menutup-nutupi keadaan. Emangnya kita rabun gitu, nggak bisa melihat mereka ini seperti apa? Ucapnya. Ia menekankan bahwa tak ada hubungan persahabatan yang seperti dilakukan Yasmin Napper dan Giorgino Abraham. Sahabatan gimana masa sahabatan gitu, saya punya sahabat yang lawan jenis nggak begitu juga gitu, tuturnya. Lebih lanjut, Denny Darko mengatakan bahwa Yasmin Napper dan Giorgino Abraham sudah jelas memiliki hubungan. Terlebih, kata dia, baik Yasmin maupun Gino telah mencari sosok pasangan lain namun tetap kembali. Ini Yasmin dan Giorgino sudah jelas untuk, ya udah ini udah nyoba kesana kemari nggak berhasil yok akhirnya balik bersama katanya. Yasmin Napper ingin punya 3 rumah, lawan main Giorgino Abraham ini minta bantuan konsep rumah ke netizen. Yasmin Napper ternyata berkeinginan punya 3 rumah berdekatan. Tak hanya itu lawan main Giorgino Abraham ini pun menceritakan keinginannya atas konsep ketiga rumah tersebut. Yang mana peruntukan 3 rumah itu pun ia bedakan. Nah kok si cantik pemeran Maudy di sinetron Love Story The Series bicara soal rumah. Hal ini pun cukup mengejutkan namun begitulah Yasmin Napper. Bermula dari Yasmin yang selama ini aktif di Instagram justru ikut membalas komentar netizen di Twitter. Hal ini bermula dari Yasmin bertanya soal ide konsep rumah. Jelas gelagat Yasmin Napper yang tak biasa ini membuat warganet penasaran. Hal ini terlihat dari instastory Yasmin Napper yang sedang cari referensi untuk beberapa ruangan di dalam rumah. Ia juga menuturkan kalau konsep rumah yang instagramable supaya tak bosan. Lagi mau cari referensi nih buat living room, bathroom, meeting room, game room, Lego room yang pastel. Ada ide ga? Jadi kalau udah jadi tema rumahnya, ide teman-teman Yasmin pengen yang Instagram gitu biar gak bosan. Bisa sare ke Twitter aja ya. Aku main Twitter boleh #tagar ide rumaham, tulisnya lagi. Selain itu di slide selanjutnya, Yasmin Napper justru menggambarkan ide dalam kepalanya. Ternyata Yasmin Napper ingin punya 3 rumah dengan tujuan yang berbeda-beda. Alasannya, Yasmin ingin menjaga privasi di tiap-tiap rumah. Ini rumah privasi jadi gak ada yang boleh masuk kecuali keluarga dan no foto dan video karena emang gak nyaman akunya agak aneh emang anaknya dan temanya full of white dan silver dan super clean, tulis Yasmin Napper. Kemudian dia ingin ada ruang untuk publik yang terbuka untuk siapa saja. Nah kalau ini public space siapa aja mau nginep mau ngapain bebas, tempat kerja, hobi art dan mau berwarna. Di rumah ketiga, Yasmin Napper ingin buat gym, kebun dan tempat ala industrial. Ini mau dibikin industrial, tempat gym, perkebunan dan lain-lain. Bahkan menurut Yasmin Napper bakal ada jembatan panjang yang menghubungkan 3 rumah sekaligus bak sebuah mall mewah di Jakarta Selatan. Konsepnya kayak tim 1, 2, 3 nyebrang dan ada skybridge nih hahaha tulisnya lagi. Postingan ini seperti isyaratkan kalau dirinya akan punya rumah baru.
Unggahan Yasmin Napper ini buat fans heboh khususnya di Twitter. Fans pun ramah berikan banyak saran kepada pemeran mau di Love Story The Series tersebut. Namun, Yasmin Napper pun klarifikasi soal rumah barunya. Pada saat diwawancarai, Yasmin Napper justru meminta doa supaya rencananya dilancarkan. Itu hanya baru rencana, doakan saja semoga lancar dan dimudahkan, ujar Yasmin saat diwawancarai. Saat ini bisa dikatakan Yasmin Napper sedang terima rejeki yang nomplok. Artikel ini telah tayang dengan judul Rakyat Twitter heboh imbas ulah Yasmin Napper mendadak nyari ide rumah baru. Karirnya semakin cerah sejak ambil peran di sinetron Love Story The Series. Bermula dari Love Story The Series yang semakin tenar, banyak tawaran mulai berdatangan. Mulai dari bintang iklan, bintang film, hingga luncurkan bisnis baru. Endorse berbagai produk Yasmin Napper pun jelas semakin banyak. Tak jarang Yasmin Napper juga didapuk jadi brand ambasador brand-brand populer di Indonesia. Hal ini rasanya pantas sebut Yasmin Napper jadi salah satu artis termahal saat ini. Sejak berpacaran dengan Yasmin Napper, Giorgino Abraham banyak pelajari ilmu baru. Aktris tanah air Giorgino Abraham membuktikan bahwa pacaran tak hanya membuang-buang waktunya di masa muda. Dari hubungan cintanya dengan Yasmin Napper, putra pertama Feby Anggraini ini mengaku mendapat banyak pelajaran berharga. Salah satu ilmu penting yang didapat Gino dari Yasmin Napper adalah komunikasi. Tapi benar loh, semenjak aku mencintai dia aku banyak belajar ilmu-ilmu baru, contohnya komunikasi. Aku baru dapat ilmunya setelah berpacaran sama dia, kata Giorgino Abraham. Padahal Giorgino sendiri mengaku beberapa pemikirannya di masa lalu sudah tepat. Namun karena ilmu komunikasinya yang buruk, semuanya bisa berubah menjadi salah. Dulu sering aja mikirnya sudah benar tapi penyampaiannya enggak. Jadi, mikirnya sudah A, B, C, bisa-bisa penyampaiannya E. Itu kan penting komunikasi, ujar Giorgino Abraham. Kendati demikian, Giorgino Abraham tak menampik jika dirinya sempat menjadi bucin saat pertama berpacaran dengan Yasmin Napper. Kakak Lorenzo Abraham ini sampai-sampai melupakan pekerjaan sinetron dan musiknya karena cinta. Beberapa hari lalu Giorgino Abraham dan Yasmin Napper tampak merayakan 1 tahun pacaran, beri kejutan dan saling puji. Setahun sudah pesinetron Giorgino Abraham menjalin hubungan dengan aktris Yasmin Napper. Pasangan muda ini merayakannya dengan saling memberi kejutan dan melontarkan pujian manis. Berikut keseruan Gino dan Yasmin merayakan hari jadi mereka. Kejutan, Giorgino Abraham dan Yasmin Napper mengawali perayaan dengan makan malam bersama dan kompak memakai pakaian berwarna putih. Sementara itu, Yasmin ternyata sudah menyiapkan kejutan di rumah Gino. Dengan menutup mata Gino, Yasmin membawa kekasih ke area kolam renang. Yasmin telah menghias kolam renang dengan tulisan, Happy Anniversary, yang dilengkapi taburan bunga berwarna merah. Giorgino Abraham terkagum-kagum usai membuka mata dan melihat kejutan dari Yasmin. Keduanya juga saling berpelukan. My lovely girl give me this amazing surprise that I cannot read the Greek, kata Giorgino Abraham sambil bercanda. So this is amazing, ujar Gino lagi. Cantik tak pudar. Ditanya soal deskripsi paras Yasmin, Gino memilih manis sebagai kata yang pas. Kalau disuruh pilih ya, manis sih. Awal-awal dilihat sih cantik, tapi lama-lama manis, ujar Giorgino Abraham. Menurut Gino, kecantikan Yasmin Napper itu tidak ada habisnya. Dia cantiknya nggak habis-habis. Kalau cantik, ya memang cantik. Dia lebih cantik aslinya daripada di kamera. Manis sih, lebih ke manis, kata Gino ke Yasmin. Jadi ibu, bukan cuma cantik yang dipikirkan Gino dalam memilih pasangan, tetapi juga sosok keibuan untuk anak-anaknya kelak. Tapi yang buat kita pengin serius enggak sekadar cantik, tapi dia pantas enggak jadi ibu anak-anakku, kata Giorgino Abraham. Kini yang ingin menikah muda pun yakin Yasmin adalah calon ibu yang tepat. Aku yakin dia, Yasmin, bisa jadi ibu untuk anak-anakku. Amin, lanjutnya. Yang tak disukai. Dalam perayaan itu mereka juga saking mengungkapkan hal yang tidak disukai dari satu sama lain. Gino mengaku tak menyukai saat Yasmin ngambek di depan umum. Kata Gino, kini perlahan Yasmin mulai berubah, tak lagi merajuk di depan banyak pasang mata. Sekarang sudah enggak, sejak aku ngomong kalau aku enggak suka. Aku malu kamu ngambek depan umum, sekarang dia enggak pernah, ucap Giorgino Abraham. Lalu Yasmin mengatakan sikap yang paling tidak disukai dari Gino adalah mood swing.